FM di mana saja Anda berada di kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita bertemu kembali di setiap hari Selasa tentunya di program Pojok IKM yang mana ini adalah kerjasama kami Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Laut, Radio Tutumarang FM 102,3 MHz ya, dan juga bersama Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tanah Laut yang menghadirkan narasumber yang di pagi hari ini nanti akan diperkenalkan untuk Anda di pagi hari ini. Oke rekan dan kami juga di pagi hari ini live langsung ya di Facebook kami di LPPL Tuntung Pandang, dan juga nantinya akan kami upload juga di YouTube kami yaitu di Radio Tutumarang FM 102,3 MHz. Nah, untuk kali ini di edisi 6 Desember di tahun 2022 kita sudah kedatangan owner dari Mimi Donken ya, yang mana beliau ini adalah bukan Mimi Donken nama produknya rekan dengar, dan untuk mbaknya namanya Fenina Nur Islamiah ya. Selamat pagi Mbak. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, boleh dideketin sama mikrofonnya. Nah, iya. Apa kabar hari ini Mbak? Baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Nah, untuk kita langsung saja mungkin ya, karena waktu kita yang sudah berjalan dari tadi gitu kan. Nah, untuk Mimi Donken ini kenapa sih mengambil nama Mimi Donken gitu kan, dan sejarahnya mungkin dari Mbak sendiri mengelola semua donat-donat yang ada di sini sejak kapan gitu kan, sejarahnya mungkin gitu Mbak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Di sini saya selaku owner Mimi Donken. Kenapa nama Mimi Donken? Dulu saya produksi donat sudah dari 2020. 2020, iya. Dari 2020, tapi sempat stop karena melahirkan. Oh, melahirkan, ya, oke. Setelah stop itu 2021 itu memulai lagi. Kita memulainya nggak langsung berbentuk stand, tapi online. Oh, online. Iya. Iya. Karena kan COVID juga gitu ya dulu atau belum? Sebelum COVID. Setelah bulan puasa itu. Ya kan, habis itu kenapa namanya Mimi Donken? Mungkin orang kebanyakan mengira nama saya Mimi Donken, bukan. Anak kita itu namanya ya kita kasih nama itu Kedai Arumi. Nama anak kita kan Arumi, kita kasih nyebut orang tuanya Umi. Tapi nggak bisa jadi Mimi. Jadi ngambil nama biar nggak bisa copy paste orang banyak. Gimana caranya? Jadilah Mimi Donken. Mimi Donken ya, nggak kesampaian nyebut nama uminya gitu ya mungkin Mimi ya jadinya. Jadi Mimi Donken. Mimi Donken. Donken itu artinya donat kentang. Iya, donat kentang ya. Sudah tahu gitu kan kalau Donken, tapi yang Miminya ini loh yang dari mana kita ambil. Ternyata sejarahnya dari anak yang memang belum sampai nyebut nama uminya gitu kan, dan alhamdulillahnya ternyata jadi nama brand ini tadi gitu ya rekan dengar. Oke. Jadi Mbak Nina ya, saya sebut ya Mbak ya. Mbak Nina ini memulai usaha dari tahun 2020 gitu kan, yang tentunya kita tahu bersama tahun 2020 itu COVID-19 juga ya, bersamaan dengan mbaknya yang melahirkan tadi ya. Dan di tahun 2021 mbaknya memulai lagi tetapi online gitu ya. Dan tahun 2022 ini Alhamdulillahnya ada kayak gerainya gitu ya Mbak ya, atau tokonya dari gitu. Dari 2021 itu. 2021 itu. Itu di pertengahannya atau gimana tuh? Dari bulan Juni. Wah, lumayan juga gitu kan. Cepet gitu ya. Bikinnya gitu ya, bikin si tokonya ini supaya ada terpusat gitu. Sebenarnya itu kita memang nggak ada bayangan. Tapi dari modal kita itu cuma Rp150.000. Itu online. Yang dimana sebelumnya itu kita banyak macam jualan. Wow. Nggak cuma donat. Berarti ya. Setelah itu kan mungkin kelamaan nggak jualan, kita iseng-iseng pasanglah di status. Ternyata dari dinas ada buat acara segala macam pesanan. Kita terima, nggak niat jualan nih, cuma dari modal 150 gitu kan. Nggak niat jualan, cuma iseng-iseng coba iseng coba, iya. Setelah itu berjalannya waktu 1 minggu kita jualan, alhamdulillah omset yang kita tembus sekitar 2 juta lebih. Wah, itu berapa bulan tadi? Seminggu. Setelah yang buka tadi, dari modal 150. Wah, mantap nih ya. Ternyata kan setelah di situ tuh
sakit karena kan kita yang bikin, dibantu juga gitu kan, kita yang ngantar. Wah, iya. Kalau orang delivery kan pengen cepet. Gimana kita bisa produk ini sampai ke tangan orang aman, nggak lecek segala macam. Itu yang susahnya, Mbak. Iya itu. Karena kita di perwadaian ini orang menjaga yang menjaga produknya. Karena kita yang bawa, kita juga yang bikin hancur biasanya. Sama kayak yang kemarin yang datang ke sini gitu kan, dia ini di bidang wadai juga ya, di belakang sini rumahnya. Katanya, Mas, saya ini kesusahan dalam membawa produk, apalagi kalau ada yang delivery order gitu kan. Saya aja membawanya sampai rusak loh ke radio ini, Mas, kemarin gitu kan. Dan apalagi saya bawa ke orang-orang yang jauh rumahnya. Itu yang menjadi kesulitan kami di bidang wadai-wadai lah atau donat-donat gitu kan. Ini masalahnya sama berarti ya di tanah laut gitu ya. Menjaga kan. Itu yang susahnya, menjaganya itu supaya pelanggan ini tetap tetap oke lah melihat produk kita gitu kan, Mbak ya. Ini produknya donat aja gitu ya berarti, fokus donat gitu ya. Nah, dari modal 150.000 tadi jadi jutaan gitu ya per seminggunya gitu ya. Kali aja sebulannya itu berapa? Sempat off juga. Sempat off sakit. Sakit kan. Setelah itu nggak jualan, ternyata ada orderan lagi. Nggak bisa nggak bikin status. Kalau nggak bikin status pasti ditanyain nggak jualan. Ternyata ada acara syukuran atau apa gitu, pesan hampir 70 kotak lah. 70 kotak lumayan. Tapi kita dulu belum ada yang rasa-rasa. Oh, masih yang gula tabur sama coklat mesek. Iya, rasa apa ya? Rasa kampung ya orang tua. Iya, donat kampung. Iya, donat kampung ya. Cuma itu kan. Setelah itu kita terimalah. Setelah itu kan kalau orang dapat untung besar dari modal yang memang dari nol, gimana caranya kita bisa ngembangin nih modal nih, biar nggak sia-sia kan? Supaya lebih banyak lagi nih hasilnya nih. Ngomonglah sama suami, gimana caranya sharing gini kan? Karena suami juga suka bantu bagian masak gini kan, bikin-bikin gitu. Nih mantap nih, Mbak, kalau suami sudah ikut andil di dalam perdapuran. Kita ada bagi tugas. Suami bagian handle dapur, saya handle bagian marketing luar segala promosi, penjualan. Karena semua yang order pakai nomor kita pribadi. Gitu. Oh, gitu ya. Jadi ada ngomong lah kan di situ cerita. Gimana cerita? Di Pelihari kan belum ada nih orang jualan pakai stand booth gitu. Jarang. Donat. Gimana kalau kita bangkitkan donat di tanah laut? Orang kebanyakan jualan online cuma sekedar apabila ada orang pesan baru dibikin. Iya, betul. Kan gitu kan, Mas? Gitu biasanya. Itu pun kita nunggu dulu kan? Gitu kan. Kan setelah itu dari modal yang ada itu tadi kita puter. Nggak punya booth karena kita memang saya sendiri nggak mau menggunakan uang pribadi, nggak mau menggunakan uang tabungan. Memang real usaha ini dari hasil kita sendiri, pemutaran penjualan kita tuh gimana gitu, mau sampai mana. Ternyata kita ada teman yang mau pinjemin booth. Nah, singkat cerita di situ jualan sampai 2 minggu karena kita awal buka itu jam 6 pagi harus buka. Jam 6 pagi harus buka ya. Jadi kita ngadon itu dari jam 2 malam, jam 2. Itu memang kita membangunnya memang harus kerja keras banget nih ya. Harus memang orang lihatnya enak kan. Tapi kita menjaga nih produk kita gimana gitu. Melayani orang. Semua kemarin sebelum ada yang bantu kita berdua, nggak ada yang bantu. Yang jaga ulun sendiri, yang menghandle semua ulun. Setelah yang jaga stand itu kan 2 minggu jualan disuruh dinaikin orang sewanya. Gitu ya, melihat ada karena jam 9, jam 10 itu tutup. Sudah tutup. Kita bukannya apa? Kita bawa produk saat kita membangun itu nggak sebanyak yang sekarang. Nggak sekarang. Gitu kan. Paling 3 box untuk menjaga ini, mengenalkan lah. Ini ada produk donat gitu ya, di Pelihari ya. Di Pelihari. Sarapan kan? Ceritanya sarapan pagi. Nah, kita tambahin ada rasa-rasa ini, ada pilihan rasanya. Ini yang menariknya gitu ya, Mbak ya, karena anak-anak muda sekarang kan melihat yang kayak gitu kan pastinya menarik untuk dibeli nih gitu kan. Kita mau ngerasain juga gitu ya. Sebenarnya nggak yang kayak gula tabur yang karena kan saat itu kan COVID kan itu baru masih masa-masa COVID.
saya mikir, nih orang pasti pengen beli donat ke Banjar, nggak mungkin. Ya Iya, kan? karena apa ya, lockdown apa segalanya, Lockdown kan itu kan masih surat vaksinnya rame-ramenya mana tuh ya. gitu kan. Ya, gimana caranya? Alhamdulillah beriringnya waktu Hmm, Juni, Juli itu sekitar bulan-bulan itu kita ada kerjasama, orang ngajak kerjasama. Kita kan memang belum punya apa-apa, surat segala macam. ya Saat izinnya itu belum ada cuma gitu ada kan. perjanjian di materai, kertas di atas hitam putih gitu kan. Kerjasama, kita pun nggak menganggar sekian di saat itu, Ya, karena baru kan, karena baru mulai karena ya. baru mulai, niatnya bantu orang yang kita kenal juga, teman gitu kan. Alhamdulillah beriringnya waktu, sebelum kita 1 tahun, kan kita mau hampir 2 tahun nih, Iya. itu kita sudah bisa menciptakan 11 outlet. Wah, mantap nih. Nih 11 outlet 11 nih. outlet Tapi kita. perjuangannya luar biasa loh. Rekan dengar tadi cerita Mbak Ninanya panjang banget gitu kan. Dari awal merintisnya gitu ya Mbak ya, bersama suami, dan sekarang alhamdulillahnya sudah ada yang bantuin gitu ya Mbak ya. Dan tentunya ada 11 outlet lagi. Ini bayangin aja gitu kan, dari pembuatannya seperti apa ke setiap harinya gitu ya Mbak ya. Dari 3 kotak malah tadi ya. Tiga box ya, 3 box maksudnya, 3 box sampai 5 box ya. Dan alhamdulillahnya sekarang banyak pastinya ya kan. Oke, ini proses pembuatannya nih Mbak, mungkin seperti apa nih dalam kesehariannya Mbak ini kan, mulainya dari jam berapa? Ini tadi kan katanya Mbak dari jam 2 malam gitu kan bersama suami ya, untuk mengolah adonan apa segalanya gitu. Itu seperti apa Mbak? Kita apa ya, karena kita buatnya berdua, jadi kita bagi tugas. Dulu itu kita nggak punya mesin, kita cuma pakai mixer biasa kue itu. iya. Jadi itu sekilo 2 kilo mampunya. Beriringnya waktu itu kita bikin, tapi yang rakitan, mesin rakitan. Wah, mesin rakitan ya. Yang enggak yang mesin kue yang donat yang mahal itu. Iya. Yang rakitan itu. Karena pengembangan donat ini kan perlu waktu yang sabar. Iya, harus sabar. Kita tekniknya sama aja kayak orang-orang, cuman ada beberapa yang tidak kita bisa. Karena rahasia dapur ya. Karena Mas gini, kalau donat ini kekalisan nggak bisa, kurang kalis nggak bisa. Kalau kurang kalis jadi untuk. Keras gimana gitu loh malah. Kalau kekalisan dia gimana ya, jadi rasanya tuh kayak kue biasa. Ya mungkin kalian pernah beli ya rekan dengar di suatu warung ya, yang mungkin agak keras gimana gitu ya. Itu yang mungkin yang Mbak Nina sebut gitu ya, yang Mbak Nina jelaskan tadi, yang mana kalau kita ke kalisan apa segalanya ya pastinya keras banget ya. Apa ya, kerasa aja gitu ya Mbak ya kalau kita makan donat ini gitu kan. Apalagi kalau donat kentang ini ya biasanya nggak boleh agak empuk banget kan. Empuk banget. Kalau empuk banget tuh kadang ada donat susu. Ini kan kayak agak ada teksturnya gimana gitu. Pasti kalau kalian pernah makan donat kentang tahu lah gitu ya. Perbedaannya seperti apa gitu kan Mbak ya, dari yang dijual orang-orang di warung gitu kan. Nah, makanya kalau untuk harganya ya agak mahal sedikit ya jangan protes gitu ya Mbak ya, karena memang susah buatnya. Apalagi kentang kan harga sekarang telur mulai naik lagi. Iya, bahan-bahannya lagi gitu kan yang agak-agak naik sekarang ya kan, mengikuti perkembangan lah gitu ya. Ini bahan-bahan yang digunakan apa aja nih Mbak? Mungkin ada tepung, tapi kita tepung memang ngambil yang nomor 1. Nomor 1 yang ya, bagus, ya premium gitu ya. Premium. Kayak ragi, kita ragi pun walaupun banyak pilihan ragi, tidak semua ragi itu pengembangannya sesuai gitu. Kita pernah mencoba beberapa ragi, ternyata ada satu ragi yang benar-benar bagus, itu yang kita ambil. Iya, nah tentunya melewati beberapa eksperimen juga nih Mbak Nina nih rekan dengar, terkait dengan ragi-ragi dan juga bahan-bahan yang lain ya, sampai kayak susu bubuk. Nah, susu bubuk aja beliau. Kita kan pakai butter, bukan mentega. Wah, butter ya. Butter. Yang memang 1 kilonya sekitar 65 lah. Wah, itu ya, memang itu menjaga kualitas ya, karena memang ya itu tadi supaya donatnya ini sama bisa bersaing dengan donat yang di Banjarmasin lah gitu ya Mbak ya, ibaratnya gitu kan, jangan nggak sampai kalah. Jadi kalau kita anak-anak muda nih gitu kan, rindu sama donat yang memang ya samalah gitu kan dengan di Banjarmasin, sisa beli di tempatnya Mbak Nina gitu atau di tempat yang lain yang memang sama aja gitu kan, cuman ya pastinya ada rasa-rasa yang menjadi ciri khasnya juga gitu kan. Ini selain dibantu suami tadi ya, itu kan sudah memperkerjakan
Ada beberapa orang gitu Ada ya? beberapa orang. Itu ikut juga Mbak jam 2 malam atau pas Iya, anunya? ikut juga. Oh gitu ya. Dari jam 2 malam itu Iya, ikut sampai juga. pagi. Oh. Jadi kita ada rumah produksi khusus. Oh iya. Ada dapur produksinya lah. Dapur produksinya ya. Kita ada dapur produksi. Jadi ada ya dari jam 2 malam pas kita tidur Mbaknya kerja gitu sama suami sama Itu orang-orang. yang mempertahankan produknya kita. Donat kita ini kan cuman satu hari itu cuman satu kali produksi, besok habis nggak habis nggak boleh dijual lagi. Nggak boleh dijual. Oh berarti bertahannya 1 hari aja gitu ya? Enggak, untuk layak makannya 2-3 hari. 2-3 hari. Tapi kita mengkonsistenkan untuk yang rekan-rekan kita yang kerja sama, kita yang ada di stand kita sendiri, dalam 1 hari habis nggak habis kita sedekahkan lah gitu. Oh ya bagus gitu Pak. Jadi menjaga kualitas dan juga berkah ya menurut saya Pak. Karena kita juga ini Mas, setiap Jumat berkahnya itu dulu ya, bukan sekarang, dulu nih lagi dulu yang kita semua 11 stand itu buka, kita setiap Jumat kita pribadi dan rekan-rekan yang kerja sama itu kita arahkan kita harus sedekah. Nah, sedekah donat dalam bentuk makanan ke anak yatim atau orang-orang yang membutuhkan gitu pengen beli donat tapi mereka nggak bisa atau segala macam, ekonominya mungkin kurang gitu ya. Kita memang itu jadi Masya Allahnya itu kalau setiap hari Jumat 2 kali lipat. Wow, mantap banget nih adonannya gitu ya. Wah mantap nih rekan dengar. Ini bisa menjadi contoh buat kalian semua ya, bisa mencontoh Mbak Nina bersama keluarga sama rekan-rekan juga rekan bisnisnya gitu kan. Jadi buat kalian ya untuk hari Jumat ya kalau ada punya usaha gitu ya Mbak, sedekahlah gitu kan. Walaupun satu kotak. Iya, walaupun satu kotak karena itu bisa berdampak juga dengan pendapatan kita ya Mbak ya. Memang. Iya, gitu kan. Ya kalau kita membantu orang gitu kan, insya Allah kedepannya kita dibantu orang juga gitu. Nggak kerasa bantuan kita itu akan menjadi nikmat juga buat kita usaha kita gitu kan ke depannya gitu kan. Itulah yang menjadi berkah buat Mbak Nina gitu kan dalam berusaha donat ini. Rekan dengar, bukan hanya membagi-bagi di hari Jumat, mempekerjakan orang pun di rumah dapur produksi tadi itu sudah menjadi berkah buat mereka gitu kan. Belum yang di setannya. Nah, belum di setannya 11 outlet tadi kan. Nah, itu banyak banget tuh. Pikirkan aja gitu kan. Tapi yang punya kita pribadi itu ada 3 stand. 3 stand. Yang sisanya itu rekan-rekan yang pengen buka usaha gimana gitu kan. Jadi kita membantu mereka lah gitu ya. Tapi mereka ngambil produknya di kita. Ngambil nama juga kan. Ada view juga lah gitu, tapi tetap setiap harinya produksi donatnya dari kita. Dari Mbaknya ya. Jadi kerjasama lah gitu di sana ya. Nanti untungnya bagi-bagi. Enggak. Untung 100% buat mereka. 100% buat mereka. Oh gitu ya. Berarti Mbaknya ini modalnya dari donatnya aja gitu? Iya dari donat. Produksi setiap hari kan. Oh gitu ya. Iya. Ada harga per boxnya. Ada harga per boxnya. Per boxnya berapa sih Mbak? Boleh tahu? Kita ada 2 kan. Ada 2 versi, ada donat besar sama donat mini. Iya. Oh iya, di bawah Mbaknya. Kalau donat besar itu per boxnya itu ada isi 24 biji lah, piece ya. Tapi kalau untuk satu kotak 6. Satu kotak 6 isinya 6 lah 6 gitu. biji lah ya. Kalau donat mini itu sekitar 45 bijian lah, kurang lebihnya. 45 bijian. Tapi dalam satu kotaknya 12. Kita terbagi 2 paket. 2 paket ya. Ada reguler, ada hemat. Nah. Kadang kan orang yang tua-tua pengen yang gula tabur sama meses. Iya, karena beda selera. Beda selera. Iya, beda zaman kan, Mbak. Karena kalau kita kan sukanya yang seperti inilah. Kadang kan orang pelihari kan gini, pengen jajan yang enak tapi murah. Dan bikin kenyang. Iya. Ramah di kantong. Iya, ramah di kantong. Itu ya biasanya anak-anak kita, anak-anak muda sekarang orang-orang pelihari lah gitu kan. Murah, mengenyangkan lagi kan dan enak juga pastinya. Wah, mantap banget tuh Mbak. Jadi bestseller banget tuh pastinya gitu kan. Kan slogan kita lembut donatnya bikin nagih rasanya. Woi, lebih apa tadi? Lembut donatnya bikin nagih rasanya. Asik. Wah, lembut donatnya. Nagih rasanya. Wah, itu ya rekan dengar jargonnya gitu ya. Dari Mbak Nina di Mimi Donkes nih rekan dengar.
Nah, tadi 24 pieces tadi isinya 6 biji ya. Satu Satu boxnya. Per kotak. kotaknya ini. Satu kotak itu ya. 24 itu per boxnya. Per boxnya ya. Dan yang 45 itu Yang mini ya. Oke. Nah, tadi lupa. Nah, yang mini ya rekeningnya. Jadi ada ada 2 varian ya. Ada 2 paket maksudnya. Yang mana bisa kalian pilih ya kan kalau mau beli di tempatnya Mbak Nina. Ini apa ya, saat produksi nih Mbak, berapa lama sih untuk membuatnya gitu, proses pembuatannya si donat ini gitu? Karena kan kita nih Talkshow nih bukan hanya mengangkat nama Mbak Nina aja, cuman kita mengajarkan kepada masyarakat bahwa seperti ini loh membuat donatnya gitu kan, bahan-bahan apa gitu. Kalau kita kan kayak rebus kentang itu lebih awal. Kayak kan rebus kentang itu lebih awal biar tidak memakai waktu yang lama. Terus kan kayak donat ini perlu cuaca yang hujan nggak bisa. Oh gitu ya. Karena pengembangan terganggu. Oh, ini kalau seperti dipelihara nih. Iya. Kemarin itu, hujan, nih panas. Iya, makanya kadang bentuk donat itu ada yang agak besar, agak sedang gitu. Oh, gitu itu ya. mengganggu. Jadi kita ada beberapa teknik gimana mengamankan si donat mengembang ini. Susah nih. Iya, itu ribetnya. Kalau yang bantap lah, gagal, tuh kita buang. Dibuang ya, Mbak? Iya. Waduh, resikonya susah. banyak. Resikonya banyak banget nih berarti ya berbisnis di donat ini gitu. Makanya di saat bahan-bahan mahal kemarin, kita puter banget modalnya gitu puter banget modalnya. Apalagi kan tepung kita gratis naik. Iya. Telur naik. Iya. Semuanya naik. Gimana caranya kita bertahannya itu gitu kan. Iya, kalau musimnya panas aja gitu, enak aja gitu kan kemarau. Ini kan kalau di kota Pelihara ini lagi nanti hujan, nanti tengah hari biasanya hujan gitu kan. Kalau pagi sih biasanya panas-panas aja, cuman ya. Jadi ruangan itu harus suhu hangat. Oh, gitu ya. Oh, jadi ada apa ya? Ada space khusus lah di dapur. Karena kita ada rolling door untuk donat juga. Kita memang alhamdulillah suami mampu gitu kan menyanggupin untuk menghandle bagian dapur. Kalau ulun sendiri awalnya aja, kalau sekarang bagian luarnya, bagian gimana penjualan dijual, orang masih bisa mengenal produk kita, mempertahankannya lah gitu. Kayak main di dunia Instagram gitu ya, penjualannya gitu kan, promosinya ya. Itulah kesusahannya, apalagi kan minyak goreng naik. Iya. Pokoknya putar modal banget gitu ya, pusing nih rekan dengar ya. Pripun ikut pusing juga mendengarkan cerita Mbak Nina. Kita bikin, kita punya brand sendiri, punya ada logo segala. Kayak kotak itu dari harga yang tadinya kita mampu naik sampai 3.000 lebih itu, belum ongkir. Waduh. Apalagi bahan kertas yang kita pesan sering itu keterbatasan. Iya, ini susah banget nih rekan dengar terkait dengan bahan ya. Makanya kita untuk di setan untuk sementara ini kita memakaikan kotak yang sementara. Iya. Yang dijual ada di pasar. Yang di pasaran, yang mika-mika gitu ya Mbak ya. Bukan, kotak donat juga. Kotak donat juga. Oke, jadi inilah kesusahan kita juga ya, pelaku makanan di Pelihara ya Mbak ya. Kalau berkaitan dengan bahan ya tadi pastinya ya mahal-mahal lah, kita tahu sendiri. Kentang ya. Kentang itu apa harus juga pesan kepada petani mungkin Mbak ya? Kita sudah ada langganan. Berapa nih? Per kilo perbuatannya gitu. Maksudnya kita beli di pasar? Ya beli di pasar kan pastinya banyak kan. Itu berapa? Kalau kita kadang kan untuk 1 minggunya stok itu sampai 10 kilo. 10 kilo. Lumayan 10 ya. 10 kilo. Itu untuk stok. Per minggu. Oh, berarti belum yang kemarin waktu aktif semua stand sampai 20 kilo. 20 kilo. Banyak lah. Banyak banget. Itu per kilonya berapa tuh harganya tuh sekarang? Kalau kita ini untuk saat ini 17.000. 17.000 17-18 lah. Untuk satu kali pembuatan itu berapa kilo Mbak biasanya? Terkadang ada yang kita kan ada timbangan. Kita sistem timbang. Kita nggak bisa. Kita gini, banyak kentang nggak bisa, kedikitan kentang nggak bisa. Iya. Jadi donatnya rasa kentang semua. Oh gitu ya. Jadi yang
yang campuran lainnya nggak nggak ikut ikut, gitu. iya, Nanti bisa nggak, kekerasan juga. iya, iya tadi, iya, 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 iya. Oh gitu ya, berarti ya. Jadi Oh, lebih ah. enak beli donatnya aja. Iya, lebih enak beli donatnya ya, harga dengar. Makanya susah sebenarnya bikin donat yang seperti ini gitu Iya. ya. Mbak Dina aja susah banget ya dari awal sampai sekarang gitu Iya. kan. Apa? Apalagi penggorengan. Nah, penggorengan lagi. Penggorengan Nah, itu oh, oh. kita kan nunggu ngembang itu kan. Mm, Apalagi kita ada 2 produk, itu besar dan mini. mini. Jadi Yang susah yang mana sih sebenarnya, Pak? Susah yang agak semuanya? ribet itu mini. Mini ya? Mm-mm. Oh gitu. Mini itu nggak boleh agak terlalu ngembang karena dia agak Oh, akan jadi keras. Itu. oh, gitu ya. Kalau yang besar itu kendalanya pengembangan. Pengembangan susah kembang lagi Iya ya. ngembangnya. Susah banget nih ya. Jadi ada kesusahan di antara keduanya ini yang bisa kalian lihat nih, dengar kalau kita lab nih ya. Lab kita nih hari ini kan. Kalian bisa lihat sendiri ada yang mini, ada yang gede gitu kan. Ternyata dari keduanya ini ada kesusahan tersendiri. Nah, yang memang kalau yang besar susah ngembang gitu ya, Mbak. Yang kecil kalau kelamaan bisa ngeras gitu ya. Iya. Nah, itu yang susahnya. Nah, jadi buat kalian semua sisa beli aja gitu ya kepada Mbak Nin. Penggorengan pun kita ada waktunya. Menit. Nggak bisa yang ditunggu Oh, lama-lama. nggak bisa ya? Nggak bisa. Waduh, susah. Jadi dalam satu kali penggorengan itu berapa? Berapa waktu yang diperlukan? Kita kan ada penggorengan khusus. Mm. Itu tergantung apinya. Apinya. Itu pun besar salah, kecil jangan. Kecil salah. Aduh, susah ya Mbak ya. Kita harus memperhatikan api-api lagi gitu kan. Makanya kita kan alhamdulillah mempunyai tim yang bisa dipercaya gitu kan di bagian dapur. Iya, tim yang solid lah Iya, pokoknya gitu. kesulitannya itu juga kita mencari orang yang bisa kita percaya. Iya, itu susahnya Mbak. Iya, Karena menjaga. ya susahnya itu juga menjaga rasanya gitu kan, keempukannya apa segalanya gitu kan. Tapi alhamdulillah selama ini untuk pelanggan Mimi Donken nggak ada yang protes gitu Iya, kan, itu alhamdulillahnya. Nggak alhamdulillahnya. ada yang komplain. Iya. Kadang kita kalau ada yang komplain kita berani ganti gitu. Tapi Gitu. alhamdulillahnya nggak ada. Alhamdulillahnya nggak ada ya. Mungkin ada kritik saran gitu ya Mbak, bisa ada sampaikan gitu kan ke Mbak Nina. Jangan sampai kalian ngomong ke orang lain gitu ya. Kadang Jangan. kan kita nggak bisa bikin donat besok sama dengan hari ini. Kan apa? Beda ya. Bentuknya pun kadang orang kan kenapa bentuknya agak besar, Iya, agak ada yang kecil kecil, gitu. iya. Itu tadi Tapi sudah yang pentingnya kita nggak pernah merubah bahan-bahan yang yang kita buat itu. yang dibuatnya sama aja. Walaupun mahal harganya. Sama aja ya Sama. dengar. Tapi ya itu tadi ya mungkin dalam prosesnya ada yang kegedean, ada yang kekecilan lah sedikit gitu ya, sedikit aja mungkin ya. Beda aja kelihatan kalian. Tapi ya itu tadi kendalanya banyak banget katanya Mbak Nina, yang perlu kalian harus ketahui kalau berusaha donat ini. Ya kalian tahu sabar aja ya. Pokoknya tahu makan aja deh pokoknya gitu kan, rasain ya enaknya gimana gitu kan. Kalau Mbak Ninanya sisa bikinin buat kalian, tapi kalian harus beli gitu intinya gitu kan ya Mbak ya. Oke, ini dalam sehari itu kan bisa menghabiskan berapa banyak sih Mbak donat-donat yang dijual? Kalau dulu kita lagi aktif semua stand itu sampai aja satu hari itu produksi 20 box, 20 kilo. Ya, apalagi kalau hari Jumat 2 kali lipat, hampir 25 kilo. Sambil sedekah tadi kan. Ya 20 kilo sampai berapa tadi? 25 itu kalau yang aktif. Yang kemarin. aktif ya, yang kemarin. Kalau hari ini kita 5 kilo. 5 kilo. 5 sampai 6 lah, 4 sampai 5 lah. Ini gini lumayan ya kan, 6 sampai 6 kilo ini gitu kan. Kalau dulu 20 kilo sampai 25. 4 sampai 5 kalau yang sekarang ya. 4 sampai 5 ya. Ya, yang penting ada pemasukan gitu ya Mbak ya buat semuanya gitu kan, dari 11 outlet ini gitu ya. Sudah apa ya? Perdagangan itu ada hukumnya yang naik, iya, ada hukum. Iya, kadang di atas gitu ya, kadang di bawah. Iya. Pastinya itu ya. Kalau kita di nikmati perdagangan. prosesnya. Iya, tapi bisnis yang yang diutamakan itu perdagangan sih sebenarnya gitu kan Mbak ya. Mbak ini sudah masuk ke dalam situ. Saya belum nih, gimana gitu kan. Mbaknya sudah merasakan naik turunnya, sudah kan merasakan gimana bahan-bahannya yang naik tadi, tapi tetap memaksimalkan
terkait dengan bahan yang ada yaitu premium semua gitu ya Mbak ya, yang atas semua lah, bukan nomor satu gitu ya Mbak ya, diutamakan. Jadi nggak ada merubah rasa ya pendengar. Nah itu tadi walaupun kalian melihatnya dari segi ada yang gede, ada yang kecil, ada yang setengah gede, tapi nggak apa-apa itu apa ya? Apa ya, kekurangannya dari segi pengorengan apa segalanya gitu ya Mbak ya. Nah kendalanya apa lagi nih Mbak, selain yang Mbak katakan tadi semua dari apa punya yang Mbak ceritakan tadi, selain kalau kita berusaha? kan kendalanya gini, kemarin itu kita sempat mau beli mesin, tapi iya tadilah kita karena pemesanannya lewat online, datangnya tidak sesuai Iya, susah. ukurannya. Kita kembalikanlah lagi, kan itu untung uang bisa kembali, walaupun kita ongkirnya kita yang nanggung. Iya. Terus kan kita beli pengen beli di Banjar, ternyata harganya itu 2 kali lipat beda. Waduh, susah nih. Mesin adonan donat itu. Terus kan kita mengambil opsi lain, kita rakit sendiri, kita bikin, suruh orang beli, bikin gitu kan. Untuk saat ini memang kendala kita di mesin adonan. Mesin di adonan ya. Kita adonan memang rakit. Iya. Memang kita menggunakan alat-alat dapur lah Dapur awalnya ya. itu. Ya, mixer biasa gitu biasa kan gitu. Dan sekarang mesin rakitan gitu kan. Ya itu tadi rekan dengar ya, memang mesinnya ini ya mahal ya kalau di Banjar ya. Tapi kalau di online ya itu tadi sampainya ya nggak sesuai Tidak dengan sesuai gitu kan. tidak Kita sesuai. mau minta ukuran ini datangnya bukan gitu kan. Iya, minta ini datangnya lain. Ya biasalah di online gitu kan Mbak ya. Kita tahu sendiri gitu kan kalau di online. Tapi kalau kita beli langsung ke tempatnya ya insya Allah paling apa ya, sesuai gitu ya. Tapi jauh. Hari kan sudah Iya, dicari nggak ada yang jual. nggak ada yang jual ya Mbak ya. Itu Itu kan Pak. lumayan harganya. Nah, mudah-mudahan nih pemerintah daerah ya mungkin membidangi nih para pelaku IKM bisa membantu ya untuk pencarian mesin gitu ya Mbak ya. Apalagi dari segi kemasan mungkin bisa juga dibantu Mbaknya nih supaya nggak online terus gitu ya Mbak ya. Apalagi kan sudah ada nih rumah kemasannya, cuman ya belum banyak aja gitu kan, belum lengkap ya. Jadi kalau Mbaknya mau beli ya langsung ke tempatnya gitu kan, supaya ongkirnya ini nggak banyak juga gitu kan ya Mbak ya. Karena kan kita masih online nih kata Mbak Nina tadi, online, dari boxnya online, semuanya online, apalagi mahal-mahal banget gitu kan, yang berimbas nantinya ke harga juga ya gitu ya. Nah susah, kita nggak bisa naikin harga. Kayak kemarin kan kenaikan minyak segala macam, gas susah segala macam. Kita pengen naikin itu aja mikir, ini pelanggan nanti gimana, ada yang nukar ada ya gitu ya lo, menerima apa enggak kan, ada yang paham, ada yang keberatan kan. Itu kadang kita yang nanggung, berapa bulan itu kita yang nanggung, sampai kita memang nggak bisa nahan nih. Enggak, ukuran donat kita nggak mungkin merubah, bahan-bahan kita memang sudah nggak mau merubah ya kan? Apalagi kita kan sudah memang alhamdulillah dari dinas kita sudah, alhamdulillah kita lolos lah sertifikat halalnya. Alhamdulillah ya kan. Apalagi nama Mimi Donken pun sudah dihaki ya, kita sudah dihaki, udah terdaftar juga, udah proses, alhamdulillah. Sudah proses juga, kita menjaga di situ. Walaupun produk kita ini nanti walaupun memang kita nggak, misalnya kan kita berdoanya berkembang ya, kita kan hari ini cuma berbentuk outlet dalam booth, kita nggak tahu nanti siapa tahu kayak Jiko kan besar ya segala besar, macam, ada kita gedungnya nggak tahu, gitu ya Mbak ya, punya toko dalam besoknya berbentuk toko, kita nggak tahu. Itulah yang kita jaga, produk memang dari segi produknya, rasanya gitu ya. Walaupun semuanya itu mahal, tapi tetap ya harganya ya rekan dengar. Kita gini Mas, kita sendiri, saya sendiri dan suami pun, kita harus jujur apa dengan yang kita jual. Pengen hasilnya berkah. Pernah kita mengalami di saat kemarin bahan naik, jualan memang sepi, tapi omset yang kita dapat kita nggak nyangka. Apa itu Gus? HP siapa tuh? HP Mbaknya ya? Oh iya. Siapa yang bunyi? Ada sponsor. Ada sponsor ya, rekan dengar tadi. Oke, ini lanjut Mbak. Iya, itu kendalanya kita. Gimana kita harus, memang sepi di saat bulan yang kemarin. Yang naik-naiknya itu ya? Naik-naiknya itu kita memang sepi, tapi alhamdulillah nama kita rezeki yang ngatur di atas ya. Iya.
kita kaget dengan hasil yang kita dapat. Kok sama kayak bulan-bulan sebelumnya gitu kan? Ya. Ya. Padahal penjualannya sepi nih. Iya, ya, padahal penjualan. Iya. Percaya nggak percaya, kadang kita yang 2 box pun pernah yang sampai 2 box itu pun kita mempertahankannya, alhamdulillah. Kita sampai mati-matian nih. Mati-matian akhirnya kita sedekahin ke orang-orang kan gitu. Ya, kuncinya kita memperkuat usaha ini, kita jangan pelit lah. Iya, jangan pelit. Jangan pelit. Itulah memang. Iya. Dulu nih, saya pernah lihat mbaknya nih ya, sama rekan saya di sini. Ini rekan-rekan benar, mbaknya nih nggak pelit gitu kan. Sebenarnya dulu pernah ngerasain ini juga mbak sebenarnya ke Mbak Agri biasa kan kemarin kan. Iya, pernah kasih ke radio nih rekeningnya. Dan alhamdulillahnya terima kasih banget juga nih buat Mbak Nina gitu kan. Saya nyicipin juga kemarin gitu ya, walaupun lewat teman saya gitu kan. Dan alhamdulillahnya itu ya tadi dengar berbagi, tapi berbaginya itu untuk meningkatkan produktivitas. Jangan mengharap lah. Kadang kan gini Mas, kayak sendiri pun saya kan sebelumnya menutupi siapa owner Mimi Donken. Gitu ya Mbak. Orang pada nggak ada yang tahu ya. Pada orang nggak ada yang tahu. Saya jaga di stand pun dikira saya yang bantu jagain. Tapi saya iyain. Iya kata saya. Saya pengen menonjolkan produk yang kita jual. Orang itu cukup makan produk kita. Makan produknya jangan. Kadang kan orang pengen mengagung-agungkan dirinya dulu. Iya. Lupa dengan produknya. Iya. Kebanyakan gitu ya Mbak ya. Tapi kita gini kan hal sepelenya. Kemarin kan Pak Wakil Bupati ada sakit kan? Pernah sakit kan kemarin itu? Saya pernah lihat postingannya juga tuh Mbak Nina sama Bapak di ruangan. Itu kan pernah sakit. Niat saya cuma kasih antarlah ke rumah Bapak di kediaman. Kasih niat saya kasih. Enggak mengharap lebih. Singkat cerita itu berapa bulan kemudian itu 1 bulan atau dipanggil lah sama Bapak, diundang sama Bapak. Kaget nih. Ditelepon sama ajudan, yang ownernya yang datang. Hampir saya suruh yang ojek online atau yang jaga di stand antar. Sungkan lah kan siapa kita gitu kan. Yang saya pikirkan itu. Padahal niatnya mau gitu aja gitu. Niatnya cuma kasih. Terus kan Bapak mau ketemu sama yang punyanya langsung katanya. Saya takut, ada apa ini? Gugup lah kita kan, grogi kan. Wakil Bupati terus yang ngundang. Itu kan, ada apa? Aku bilang gitu. Di ojolin aja, mau nggak? Bapak nggak mau katanya gitu. Pesan ya Bapak sekian kotak katanya bawain. Aduh ini gimana ini? Deg-degan. Ya. Ini ditunggu juga dengan kepala dinas lainnya katanya. Gugup lah, mau apa ini? Ada kesalahan apa? Pikirnya kan ke situ. Karena kan nggak ada pertama kayak kita kan mau diundang di sini, ada chat-chatan kan? Kita enggak Mas. Hari ini dihubungi, hari ini pesan, hari ini disuruh datang. Waduh, tuh ada persiapan nggak donatnya kemarin? Itu gimana kemarin tuh Pak? Karena kan kita syukurnya itu di setiap outlet ada yang ready. Itulah yang kita ambil ya kemarin ya. Walaupun saya ownernya, saya yang milik, saya beli. Saya tetap beli. Tetap beli saya. Biar kita tidak memakai modal yang hari itu. Karena kan tadi nggak semuanya miliknya Mbak gitu kan outlet tadi kan. Dengan stand saya pun saya beli. Stand Mbaknya juga. Karena kadang kan orang gini, saya miliknya mending saya ambil lah sesuka saya kan kadang gitu. Biar kadang gitu. Tapi saya enggak, saya tetap bayar. Tetap bayar dengan gimana? Anggaplah saya juga pembeli lah di situ. Datanglah saya ke mana ini? Ke kantor Bapak. Kan. Gugup ditanyain, ngumpul semua. Ternyata besoknya ada yang saya kan jarang main HP, taunya ngelayani orang jual screenshot TikTok. Abis itu kan viral VIP di TikTok itu. Ya Allah ini yang dimana ulun kan pengen nutupin. Sekalinya tahuan. Jalan Bapak yang malah yang ngebukain. Mau nggak mau saya pelan-pelan. Gitu. Malu kalau orang tahu tuh kenapa malu sih Pak sebenarnya gitu? Padahal kan ini kan harusnya bangga juga gitu. Bapak juga ngomong harus bangga. Kadang apa ya? Mungkin orang nggak nyangka saya miliknya gitu. Apalagi kan kita di Tala Expo buka.
Kala Expo hari ini? Iya, kita Iya. buka juga. Ini buka ya rekan dengar. Iya, Jadi kita buat di kalian Kala semua Expo juga di buka. dekat mananya nih? Di dekat Kane-Kane. Kane-Kane Di ya. Ujung. Ujung ya. Nah, jadi buat kalian Depan semua ya. Madu itu. Ini masih buka Masih hari buka. ini? Jam 3 besok. Oh, jam 3 hari ini. Iya, nanti. Hari ini kan penutupan. Terakhir kan penutupan kan? Iya. Iya, jadi jam 3 ya buka Iya. hari ini rekan dengar. Jadi buat kalian semua jangan lupa nih untuk beli di Langalut Expo ya. Nah, di ujung tuh nantinya. Jadi beli aja langsung. Nah, lanjut Mak nih. Cerita nih menarik nih rekan dengar. Penasaran saya nih. Sebenarnya ini panjang sebenarnya ceritanya gitu kan. Terus Dari kan Mbak Nina. kata ketemu sama Bapak itu apa? Saya ngambil sisinya gini, ada yang pengen ketemu sharing gimana caranya ngembangin usaha biar bisa berkembang seperti saya sendiri pun bingung, yang punya pun juga bingung. Ya mungkin doa minta restu sama orang tua, sama saya merasa sampai detik ini kuatnya efek sedekah itu memang ada. Iya, makanya Mbaknya ini rutin gitu ya hari Jumat itu untuk sedekah gitu. Iya, dalam bentuk donat lah. Karena kan saya pernah dengar duduk di majelis gitu kan, kalau makanan yang kita sedekahin ke anak yatim atau yang orang itu doanya lebih cepat dikabulin dalam ada apalah mujarabnya lah gitu kan, mujarabnya itu. Ya apa yang kita makan itu jadi darah daging. Darah daging ya. Nah, itu ya rekan dengar. Nah, ini contoh yang luar biasa nih ya yang datang hari ini. Saya mungkin terkejut juga dari cerita Mbaknya tadi gitu kan yang nggak mau nonjol, beda dari semua para pelaku usaha yang ada di kota hari. Nah, dari modal 150.000 loh padahal sampai dari nol ya rekan dengan nggak ada dari orang-orang lain ya, termasuk suami gitu kan. Memang modal bulanan duit pribadi pun nggak ada sama sekali tersentuh ya, fix dari modal usaha tadi. Nah, jadi buat kalian semua nih ya yang mau usaha, jangan sampai ya gitu ya Mbak ya, duit pribadi itu terpakai itu juga gulung tikar. Nah, itu yang menjadi contoh juga. Kan? Nah, makanya itu ini yang saya biasanya kasih tahu kepada rekan dengar yang mungkin dengerin ini dan juga para pelaku IKM yang datang ke sini. Biasanya mas saya sepi gitu ya, tapi ya sampai wajar duit pribadi ulun ya. Nah, kita itu harus jujur lah. Kan ini kan kadang kan orang, bukannya saya ingin menganukan orang lain, nggak laku hari ini besok dijual lagi. Iya, gitu. Jangan sampai gitu ya. Itulah yang harus biarlah bikin sedikit ya, habis nggak habis bagikan kepada tetangga mungkin, kepada orang lain sampai orang bosan. Iya, tetangga aja sampai bosan. Ya karena setiap hari makan donat karena yang merasakan kita sebelum ke pelanggan itu pastinya ke tetangga, keluarga gitu kan dulu gitu ya Mbak ya, untuk merasakan kalau dari mereka oke aja baru kita pasarkan. Biasanya kan kayak gitu. Sampai anak pun bosan juga makan donat. Pastinya itu Mbak. Kalau ada orang tuanya yang mungkin bikin olahan wadai, pastinya bosan juga sih anak makan itu ya. Tapi kadang anehnya kalau kita jualin orang, lihatnya ngiler, enak kayak gitu, tapi kalau kita beli sendiri nggak ada apa gitu ya. Sampai makan kue-kue itu kan kurang lebih kan bikin kue dalam bentuknya bahannya sama kan. Rasa kayak gimana lihat setiap hari. Lain juga Bang Jar. Pasti kayak itu ya lah tanggapannya gitu ya dari kita semua gitu yang merasakan. Kadang kan kita kan anak muda zaman sekarang ini kan bingung mau apa, mau jualan apa, mau usaha apa. Ya kadang malu sih sebenarnya Mbak. Buat apa malu? Malunya anak-anak muda sekarang ini gitu untuk bangkitnya. Buat apa malu? Kalau untungnya besar, enak kan? Iya, cuman dari awal penjajakannya itu yang mereka yang mungkin belum tahu banget gitu kan, perlu belajar. Iya kayak saya kan nggak perlu orang tahu siapa yang jual. Itu yang saya memang terapkan dari awal. Orang perlu tahu kan sekarang enak bikin Instagram, bisa bikin nama lain. Kayak saya kan Mimi Donken, dikira orang saya namanya Mimi. Ya. Ternyata dari anaknya tadi. Dari anaknya kan gitu. Yang nggak bisa nyebut uminya, Mimi. Iya, itu ya dengar asik nih sama Mbak Nina. Yang pentingnya mulai aja dulu. Mulai aja dulu. Kalau udah nanti hasil belakangan ya Mbak ya. Hasil belakangan, untung itu belakangan. Kalau kita usaha ini, kalau mikirin untung aja nggak ada habisnya. Ya kadang orang kalap lah.
Iya. Kebanyakan kalau mikirin untung. Waduh pusing ya beli. Pusing. Nanti bentar-bentar tutup. Kalau kita memang setiap outlet itu dalam seminggu libur. Dalam seminggu memang ada libur. Ada liburnya. Memang ada liburnya. Oh. Memang ada libur. Jadi dalam sebulan itu ada 4 kali. 4 kali. Liburnya apa? Kadang hari Minggu apa yang jaga mau ngambil hari apa. Oh, terserah gitu hari-harinya gitu ya. Karena mereka punya hak juga, kita nggak bisa ngatur. Untuk libur punya hak Mbak. Kita aja juga sini. Healing lah. Iya, healing sama orang tua sama rekan-rekannya mungkin gitu kan, teman-teman kita aja mau healing apalagi si dia gitu kan. Kayak tadi kan dikira keuntungan dibagi 2 kan. Iya, saya kira gitu tadi kan. Padahal enggak. 100% buat mereka buat yang mereka. Kerjasama. Karena apa ya? Karena kita pengen membuka usaha ini untuk orang banyak. Yang dimana kan apa yang kita kerjakan kalau bisa untuk tetangga pun bisa merasakan. Ya. Jangankan tetangga, keluarga pun ya kan, harus merasakan. Yang penting itu keluarga dulu sih sebenarnya gitu. Kalau saya menerapkan untuk keluarga nggak bisa bantu jual, bantu promosi lah. Iya. Kenalin. Di sini ada jualan donat di sini di Plehari, alhamdulillah. Gitu. Karena apalagi punya keluarga yang selebgram nih ya. Saya dulu membangunnya mainnya memang main selebgram. Alhamdulillah selebgram yang saya mau minta bantuan itu mereka nggak pungut biaya. Itu yang bagus. Sukarela. Itulah timbal baliknya yang kayak kayak Mbak Puspita kan kayak itu. Nah itu rekan dengar. Banyak teman itu memang banyak rezeki. Iya, banyak teman banyak rezeki, banyak job juga sebenarnya gitu kan. Itu yang intinya ya kan. Jadi kita berteman itu jangan pilih-pilih lah sebenarnya gitu kan. Kadang kan kalau kita memang tahu orang itu memang nggak bagus bagi kita, kita nggak usah menghindari. Jangan. Nggak usah menghindari. Tapi selagi mereka masih baik sama kita, ya ngapain kita hindarin gitu kan. Kalau mereka menonjol bisa kasih produk. Nah siapa tahu mereka nanti paham ya. Saya kalau gitu pasti paham Mbak. Kalau ada kawan-kawan yang mungkin mau di ini kan gitu kan, pasti mereka ingin menonjolkan juga nih gitu, minta bantuan sama kita. Ya insya Allah kita bantu gitu kan sebenarnya. Kalau biar apa ya lah. Tapi kadang orang sungkan kan. Ini direspon apa enggak? Nah gitu. Ini nih masuk ke program di pojok IKM ini juga sih sebenarnya, yaitu Gelianan, gerakan memberi ampun kawan. Nah jadi kita ibaratnya nih lah, kita memberi ampun kawan lah ke kawan. Nanti kena ke kawan tuh pasti menukari. Di mana ini dijual nih ya. Nah itu kawan-kawan. Apa ya lah. Kita kawan kita yang mempromosikan. Tapi kawan kita ini kan yang menukari gitu. Nah maksudnya apalagi kan sekarang ini kalau beli apa-apa orang pasang status. Pastinya kalau mungkin enggak. Apalagi para wanita nih ya. Senangnya Mas gini, setelah kami berjualan donat ini yang tadinya anggaplah pelanggan segala macam, mereka pengen pencoba juga bikin donat. Saya nggak marah, walaupun mereka ngikutin. Saya senang, berarti apa yang saya jual bisa dicontoh buat mereka, gitu kan. Kadang kan ada yang kasih tahu, ini bikin donat, nggak apa-apa, karena rezeki udah ada yang masing-masing yang ngatur. Iya, rezeki mah tuh. Usaha boleh sama, tapi rezekinya itu yang beda-beda. Nah, jualan pentol pun banyak. Iya, pentol kadang di sebelahan biasanya. Karena saya suka mencoba, karena banyak yang sebelum donat ini jualan pentol, sempol, tahu bakso. Apalagi dulu yang di Plehari pernah viral terang bulan 6 ribuan itu kan punya saya juga. Oh, punya Mbaknya juga. Wah, nih harga dengar yang kalian yang mungkin penasaran sama terang bulan 6 ribuan dulu. Tapi sekarang udah nggak jualan lagi. Kenapa nih Mbak? Kenapa jadi? Iya, kendala yang bikinnya itu. Oh, kendala yang dibikinnya. Yang bantunya juga kan kadang yang susah ya? Iya susah itu. Ya kadang jarang ada orang yang bisa bikin rembulan sekarang gitu. Susah kayak gitu kan. Itu kalau nggak bisa jadinya nanti kayak berapam gitu kan. Iya, jadi kayak ada airnya gimana gitu Mbak. Biasanya lembek. Gitu saya lembeknya gitu kan. Nah itu yang susahnya kan kalau bikin terang bulan ya. Nah makanya di stop dulu. Tapi Mbak Nina ini lebih prioritas ke donat. Alhamdulillah sampai sekarang masih oke gitu ya Mbak ya.
Walaupun tidak seperti dulu, tetapi masih ada gitu kan, Dulu kan kita sempat penjualannya. buka minumannya juga. Minumannya juga Mimi Drink. Itu sempat rame-ramenya, Masya Allah luar biasa kan. Walaupun banyak persaingan, tapi kan orang beli donat temennya es gitu kan. Iya, jadi makan di situ enak makan situ. Ada yang request kopi segala macam. Mungkin kita memang kendala di modal. Kita memang gimana caranya kita bisa memutar modal yang ada ini dalam penjualan ini. Walaupun kita punya uang, kita kan pasti punya kebutuhan lain. Iya, pasti terbagi-bagi gitu kan Mbak ya. Jangan sampai kita ya sampai detik ini walaupun beberapa stand aja yang buka, itu yang kita pertahankan. Yang gimana caranya kita bisa konsisten ya untuk ada di situ ya untuk membersamai para pelanggan. Apalagi kan kita outlet kita sekarang ini pusatnya di Angsau. Di Angsau ya. Hampir 1 tahun lah di situ depan Depot Lala itu. Oh iya tahu. Nah di situ ya di depan Depot Lala. Nah kalau di Angsau banyak nih pokoknya saya pernah lihat semua nih. Mimi Donken apa segala. Di kantor pos masih buka. Di kantor pos sana. Oh. Ini yang di depan apa nih? Kelurahan apa? Oh, Kecamatan Plehari. Oh iya, situ juga ada. Dulu di Saranghalang depan BPJS Tenaga Kerja juga ada. Saranghalang. Oh iya, BPJS Tenaga. Di Atu-Atu, Pasar Lama. Di mana? Di Jorong. Jorong juga ada sebenarnya. Di Trans 200. Trans 200. Oh, di situ ya. Di Jorong sama di itu arah ke Takisung apa sih? Gunung Makmur kah? Oh, Gunung Makmur. Gunung Makmur. Oh iya, di pasarnya itu ya? Iya, pasarnya itu. Oh, Simpang 4 ya. Sampai Simpang Nusa Indah. Oh, Nusa Indah ada juga. Sampai Banjarmasin juga. Di Banjarmasin kita terbuka menjadi 2 outlet di Jalan Pramuka. Ini kan jauh-jauh nih, Mbak. Ya seperti Jorong, Banjarmasin, Nusa Indah. Tuh gimana tuh? Apalagi ngambilnya ke tempat Mbak katanya. Itu kan putar otak kan. Iya. Orang pada nggak tahu itu gimana caranya. Itu kita gimana kemarin itu pengen ngambil orang, misalnya nih Mas pengen kerjasama sekian pada kami produksi sendiri. Kami belum berani melepas karena produk kami ini anggapannya baru lah, ya kan. Kami nggak mau terjadi panas-panas tai ayam. Iya. Kami pengen menjaga produk kami ini ya, sampai tahun berapa gitu ya. Sampai mana benar-benar kita mau pertahankan produk kita berani ongkos kirim. Dari misalnya gini kan kita jual dari yang kerjasama sekian, mereka yang nanggung. Mereka yang nanggung. Tapi harga dari Plehari kita boleh beda. Tapi atas persetujuan dari saya. Perbedaan harganya. Ya. Jadi makanya kalau beli di Plehari sekitaran Plehari, beli di mana setan harga sama kan? Nggak boleh beda. Gitu. Tapi kalau di daerah di luar kayak di Jorong atau Banjarmasin, di Nusa Indah itu beda. Itu boleh beda ya, ada kenaikan. Karena mereka ada ongkos kirimnya kan. Iya, oke. Seperti itu ya. Berarti di modal awal mereka gitu ya dinaikkan gitu kan, bukan dari segi anunya tadi ya, lainnya pokoknya gitu kan. Oh gitu ya. Nah itu ya mungkin kita pun dari manajemen rekap anggaplah keuangan lah itu dari yang misalnya Mas kerja sama di awal itu kita dalam 1 bulan saya sendiri yang turun tangan fokus. Gimana bisa setidaknya setengah lah kembali modal dari keuntungan tadi. Iya, bantu itu 1 bulan. Saya bantu promosi di akun resmi kedai Arumi. Kenapa jadi di kedai Arumi tidak namanya Mimi Donken? Iya. Itu pasti orang bertanya-tanya, kenapa namanya nggak Mimi Donken? Sedangkan yang lain Mimi Donken, Mimi Donken 1 atau 2, 3, ya kan, 4 gitu. Iya. Kita yang pusatnya yang benar-benar kedai, karena di situ penjualan saya dulu kayak terang bulan, memanfaatkan yang ada lah Instagram yang ada, itu kan udah dikenal orang banyak. Dikenal banyak warna, ya followersnya pun banyak di situ. Apalagi untuk keuntungannya saya yang dapat, pelanggan yang dulunya beli ini juga beli donat. Iya. Gitu. Jadi lebih dikenal di daerah itu gitu kan. Oh gitu. Iya. Saya paham sekarang. Iya, paham kan? Iya. Ini tadi saya bingung nih, Mbak. Ini kan ada yang Banjar, ada Jorong. Nah, itu gimana nih? Apakah mereka ngambil apa segalanya? Ternyata ada persetujuan di awal juga sudah seperti itu Insya gitu. Allah kan kita rencana kita sama rencana Allah beda kan. Insya Allah kan ini kan kita alhamdulillah kemarin audit halal, kita nggak ada revisi segala macam, kita berjalan mulus. Insya Allah nunggu aja lagi nih, lagi proses. Nunggu apa lagi kan kebijakan aja gitu. lagi. Insya Allah nanti kita berani lepas, dalam arti kita ngirim
tepungnya segala macam. Kita karena sudah teruji kan ini, sudah teruji, kita udah berani itu. Gitu. Jadi sudah kalau ada halalnya kita berani untuk melepas. Anggaplah nama kita yang dibeli. Iya kan mainnya di situ. Mainnya di situ ya. Mainnya di situ, gila. Gitu ya. Wah, mantap. Branding nama lah. Branding kita, nama. Apalagi kan nama kita udah proses. Iya, dihaki apalagi Haki gitu. udah kan udah di website pun sudah ada. Wah, nggak bisa lagi kalian ambil pendengar. Pokoknya sudah. Apa? Bukannya silahkan ikutin apa yang kita jual, tapi mereka nggak tahu teknik dalamnya. Nah, kita punya teknik lah, kayak manajemen keuangan. Kenapa kita orang kadang bingung kan? Ada yang nanya, Mbak, kenapa masih jualan di Angsau lama kali gini-gini? Apalagi kan sewanya di Angsau itu kan terbilang mahal. Nggak rugi Mbak, gitu ya. Kan? Padahal kalian nggak tahu kadang-kadang. Itu ada skat-skat sisi-sisihannya yang orang nggak tahu. Iya, nggak tahu. Ternyata sama kayak saya tadi gitu kan, nggak tahu nih gimana anunya. Ternyata kayak gitu. Nah, kita jualan ini nggak bisa cuma jualan, kita harus punya teknik sendiri. Nggak kelihatan di luar tapi di dalamnya bermain loh. Wah, gitu. Rekan-rekan bermain di dalamnya yang memang wah. Saya pun sama yang kerja sama saya tidak memaksakan harus mereka gini-gini, tapi ikutilah SOP dari kami. Kita kan udah perjanjian. Sudah perjanjian sekian. Jadi harus lurus lah seperti dengan itu gitu kan. Terus misalnya kan ada yang di luar dari saya. Kayak contoh, misalnya hari ini donat tadi nggak habis, kita nggak boleh jual lagi besok. Tapi misalnya saya ketahuan nih ada yang jual, saya berhak bernegur. Ya itu ya. Iya, berhak bernegur. Saya kasih pilihan, kadang pengen lanjut apa saya ambil lagi. Kadang gitu kan. Kadang kan kita manusia biasanya bisa satu pemikiran dengan iya, beda-beda biasanya ya. Pemikirannya ada yang ini, ada yang itu gitu kan. Tapi kita cukup jangan kita lah yang bikin salah. Ya kan? Kalau mereka yang bikin salah atau ada yang bikin kesalahan, kita aja yang maafin. Kita nggak bisa nutup mulut mereka gitu kan. Tutup mulut sendiri lah. Yang jualan ya wajar lah usaha, ada yang iri, ada yang dengki, gitu. Itu wajar. Itu biasa sih sebenarnya gitu. Itu menjadi tantangan sebenarnya buat kita gitu kan, untuk maju. Bangkit lah. Kalau nggak ada mereka kita nggak akan masih biasa-biasa aja, nggak akan bangkit gitu kan. Nah, apalagi usaha dari nol itu lebih nikmat. Lebih nikmat ya Mbak. Dengan hasilnya apa segalanya gitu kan, ya kan. Kan kini untung rugi nggak banyak hilang kan? Iya. Karena memang ya itu tadi gitu kan, dari nol gitu ya harga dengar. Yang kita puter dari keuntungan yang didapat lah. Enak banget tuh. Itu, masya Allah. Wah, masya Allah banget tuh. Apalagi lah orang yang kerja ngerasain usaha itu lebih susah sih. Usaha ini susahnya itu membangun. Iya, membangunnya itu yang susah banget. Membangunnya itu yang susah. Tapi kalau sudah berjalan, mungkin susahnya itu 3-4 bulanan lah. Setelahnya itu cuma menikmati ya. Untuk membangun itu semua itu 3-4 bulanan itu lumayan. Tapi kan itu udah hukumnya. Iya, hukumnya sudah. Nabi Muhammad aja gimana berdagang aja ada yang nggak suka. Biasa siapa itu. Kita gitu kan. Yang penting kita fokus satu tujuan gitu ya. Jangan ganggu. Yang penting kita jangan ganggu orang. Jangan ganggu orang. Pokoknya fokus dengan usaha kita dan kalau bisa berkah ya kita berbagi gitu kan ya Mbak ya. Dan tentunya ini mudah-mudahan bisa dicontoh dengan orang lain. Yang saya bilang tadi, ketahannya kenapa 2-3 hari, yang penting jangan keanginan. Jangan ditutup lah, dirapet ya. Iya. Ada lemari khusus lah tentunya gitu. Enggak, ya kan ini beli misalnya dikotakin, ditaruh di situ. Enggak apa-apa. Jangan keanginan aja ya. Tahan aja gitu. Oh gitu ya. Jadi jangan sampai keanginan kalau kalian beli semua donat, bukan semua yang ada di Mbak Nina aja gitu kan. Semua makanan. Gitu kan. Kadang kan gini orang, jangan donat ya nih beli makanan. Saya beli kue di sana gini-gini. Kadang kita jangan telan itu. Kesian kan? Kadang mereka bawanya kah gimana, sampai ke rumah lupa nutupin kah gimana. Tapi kalau kayak gini biasanya sih habis langsung sih Pak ya. Alhamdulillah. Kalau teman-teman sama teman-teman gitu kan. Iya, alhamdulillah. Iya. Apalagi kan ada
ada laparnya. Ini kan bikin kenyang. Kenyang. Apalagi yang besar. Nggak sampai 1-2 hari lah gitu kan. Nyemil bikin kenyang. Iya, sambil nonton TV apalagi Piala Dunia nih sekarang gitu kan. Nyemil banyak. Sama temannya kopi susu. Kopi susu, nah itu enak banget. Apalagi cuacanya pas hujan. Pas hujan, panas-panas lagi, enak banget dong. Stabil. Iya, stabil pokoknya, iya. Oke, ini kita panjang lebar banget nih rekan dengar dari dalamnya tadi apa segalanya. Waduh, banyak banget ternyata yang saya nggak tahu nih dari pedagangan apa segalanya gitu Mbak, dari segi berbisnis di bidang donat ini gitu kan. Dan saya belajar juga sama Mbak Nina di pagi hari ini rekan dengar, karena nggak semuanya yang kita lihat itu enak gitu kan. Bukan dari Bukan segi ininya, kuenya. bukan kuenya ya, prosesnya maksud saya Prosesnya. gitu kan, prosesnya. Lagi kan Begadang tadi jam 2, itu saya Tadi masih kalau hari tidur. Jumat itu udah jam 12, jam 1 standby lah. Standby sudah ya di dapur gitu ya kan dapur. sama suami. Itu suaminya nggak kerja apa stay Kemarin di sempat dapur? kerja, sekarang setelah usaha jalan sama-sama fokus. Sama-sama fokus ya, apalagi menguntungkan gitu kan. Ya, alhamdulillahnya gitu ya. Wah, mudah-mudahan Mbak selalu maju gitu ya. Amin. Dan bisa lebih berkembang dan Iya, banyak lagi amin. outletnya nih sampai ke mana ya, Keluar mungkin. keluar gitu Kalimantan. keluar Kalimantan. Amin. Itu intinya ya kan. Wah, ini bisa banyak banget nih nantinya ya kan. Iya. Kan itu juga untungnya mengangkat nama tanah laut. Tanah laut, iya. Asli dari mana katakan pasti? Asli tanah laut. Tanah ya. laut, Oh, iya kan? iya. Karena kita kan ada hot nih, imung olahan tanah laut. Iya. Nah, iya kan. Hutala lah jadi. Apalagi kan kalau saya kan alhamdulillah pengen terbang di luar tanah laut Luar juga tanah kan. laut. Itu kan orang nanya, "Mbak asli mana, Mbak? Produksi dari mana?" Gini. Dari Plehari. Banyak orang nggak tahu Plehari itu nggak tahu ya? Iya, orang ketaunya banyak pantai. Yang banyak pantainya. Iya, Plehari ya. Tapi banyak yang nggak tahu gitu. Iya, orang tanah laut itu yang ke Batu Licin itu Kak, jadinya itu. Orang bukan tanah laut yang di sini, apalagi kan kita bangga lah. Apalagi saya asli memang lahir di Plehari, tanah laut. Orang tua keluarga aslinya di sini. Tanah laut semua. Orang itu pasti nanya aslinya mana kan, itu pasti nanyanya itu. Oke, nah itu ya rekan dengar, kalau kita keluar itu pastinya pasti tanya itu. Tanya Asli mana apa segalanya gitu ya. Oke nih, mungkin Instagramnya apa nih Mbak? Dan juga kalau mau pesan kemana nih? Karena waktu kita nih yang mau mepet nih. Apa nih? Kedai Arumi 22. Kedai Arumi 22 ya. Itu jangan pakai spasi. Oh, nggak pakai spasi ya. Kalau nomor HP-nya? Pemesanan? Iya, 08 22 54 92 2628. Iya. Nah inilah rekan dengar, mungkin buat kalian semua yang mau kepoin ya, Mimi Donkens ya di pagi hari ini, kalian bisa lihat di Instagramnya, kepoin di sana di Kedai Arumi 22 ya, nggak pakai spasi apapun ya, pokoknya Kedai Arumi 22. Dan untuk kalian untuk pemesanan donat di pagi hari ini silakan di 0822 5492 2628 ya. Di 0822 5492 2628. Nah, itu ya rekan dengar, yang mungkin kalian bisa hubungi. Nih Mbak, terakhir nih, karena kita waktu nih sudah di penghujung acara nih kan. Harapan kedepannya dan tentunya pesan-pesan kepada masyarakat nih berkaitan dengan donat nih apa? Dan silahkan promosi juga. Iya. Promosi. Iya. Ya teruntuknya ya, terima kasih yang untuk pelanggan Mimi Donken yang sampai hari ini tetap membeli produk kami. Walaupun di luar sana banyak donat kan. Itu yang penting coba aja dulu. Mulai aja dulu. Gimana pun hasilnya itu belakangan. Ya jangan lupa juga sedekahnya. Jangan lupa berbaginya juga. Yang penting kita jujur dengan produk kita. Produknya, ya. Kita boleh bisa membohongin orang, tapi yang di atas masih ada ya kan itu. Masih ngawasin gitu. Ada yang menjaga ya kan di situ. Setelah itu
semoga aja Mimi Donken ini bisa hari ini berbentuk outlet, siapa tahu besok ada di mall, ya. ada berbentuk toko segala macam. Terbantulah gitu kan, kita sama-sama membantu gitu. Pemutaran ekonomi yang ada di tanah laut. Ya itu. Terima kasih sudah membeli produk kami. Mungkin selama ini bingung siapa pemilik Mimi Donken. Nah, ya ini kan? sudah hadir di sini ya, Mbak Nina ya. Iya itu. Ya terima kasih. Jangan lupa untuk anak muda itu mulai aja lah. Apa aja. Nikmati prosesnya. Iya, gitu. nikmati prosesnya. Nikmati prosesnya. Nah, itu tadi ya, kita dengar lembut donatnya bikin nagih rasanya. Nah, iya. Promosi Mbak, silakan Mbak. Instagramnya apa, nomor HP-nya apa? Ya, kalau untuk pemesanan yang merespon saya langsung, karena saya dari awal memang tidak mau menggunakan admin. Terkadang orang ada yang lambat respons segala macam. Ya bisa pesan di 0822 54 92 2628. Iya. Kalau Instagramnya Kedai Arumi 22. Ada logonya. Logonya Mimi Donken. Mimi Donken ya. Kalau ada donat-donatnya berarti itu sudah pas sudah. Iya. Oke, ini saya banyak sekali sih berbagi pertanyaan yang belum saya tanyakan kepada Mbak Nina, tapi ya memang waktu kita nih Mbak yang membatasi, karena waktu kita sejam aja gitu kan. Aduh, iya padahal mantep banget nih cerita-cerita dari Mbak Nina ya di pagi hari ini, kadang-kadang yang mau beli kupas habis ya, tapi ya waktu juga yang yang membatasi. Tapi mudah-mudahan kita akan bertemu lagi di lain waktu ya Mbak ya. Mudah-mudahan selalu maju dan tentunya berkembang lebih banyak lagi outlet-outlet yang ada di tanah laut dan juga mungkin di luaran sana. Dan sampai ke luaran sana juga penjualannya. Amin ya. Amin. Oke, terima kasih Mbak Nina sudah datang ke sini, sudah berbagi cerita, berbagi inovasi apa segalanya yang berkaitan dengan donat ya kan, dan juga jangan ditawar-tawar lagi ya rekeningnya kalau mau beli gitu kan, tetap harganya segitu pokoknya ya, itu sudah harga harga pasaran lah gitu, harga grosir jarang tuh. Nah, karena semuanya harganya dan bahannya premium. Jangan juga dilihat dari bentuk fisiknya yang ganal, ada yang ganal. Iya, karena itu susahnya di situ kata Mbaknya ini tadi. Oke, terima kasih Mbak Nina. Dan mohon maaf nih pendengar, kita akan bertemu lagi di lain waktu ya, karena keterbatasan waktu kita di hari ini. Dan mudah-mudahan ini bisa menginspirasi. Amin. Oke, dan saya yang bertugas Muhammad Ferry dan Mbak Nina Nur Islamia. Iya, mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.